Anggota DPR RI sekaligus Steering Komite Kongres 2 Garda Pemuda Nasdem Ratih Megasari Singkaru menjelaskan bahwa gagasan tersebut berangkat dari banyaknya aspirasi yang disuarakan. Perempuan dari berbagai latar belakang tersebut diantaranya ibu rumah tangga, perempuan pekerja, hingga orang tua tunggal yang ternyata masih banyak menghadapi beban ganda dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tak jarang mereka tak memiliki tempat aman dan berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Untuk itu, menurut Ratih yang juga adalah anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Nasdem, kedepannya ruang aman tersebut tidak hanya menjadi tempat mendengarkan keluh kesah, namun juga akan didampingi tenaga profesional termasuk psikolog agar perempuan mendapatkan pendampingan dan solusi yang tepat. Ratih menilai hingga kini beban domestik masih banyak dipikul oleh perempuan, meski suami dan istri sama-sama bekerja. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi kesehatan mental perempuan apabila tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Selain mendorong kesadaran masyarakat, Partai Nasdem juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik. Saat ini, keterwakilan perempuan di fraksi Nasdem mencapai sekitar 30%. Partai Nasdem juga memiliki rumah perempuan dan organisasi sayap Gardita Malahayati untuk menyerap serta memperjuangkan aspirasi perempuan menjadi kebijakan. Isu-isu yang tampak hari ini yang seperti itulah yang ingin kita perhatikan, dan dalam kongres ini kita ingin membuka ruang tersebut untuk para perempuan yang merasakan yang merasakan beban-beban tersebut yang mereka nggak bisa rilis gitu. Nah, berangkat dari itu kita berwacana membuka ruang aman untuk perempuan yang dimana nanti insya Allah itu akan ada pendampingan profesional ya, tenaga psikolog gitu yang akan mendampingi, agar harapannya setiap sesinya itu mereka tidak hanya mendengar tapi juga diberikan cara bagaimana merilis rasa emosional itu gitu loh. Melalui Kongres 2 Garda Pemuda Nasdem, usulan pembentukan ruang aman bagi perempuan diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat perlindungan, meningkatkan kesehatan mental, serta memastikan suara perempuan lebih didengar dalam penyusunan kebijakan publik. Menurut Ratih, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibangun dengan melibatkan mereka yang mengalami persoalan secara langsung, termasuk perempuan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait upaya mendorong terbangunnya lingkungan yang lebih inklusif sekaligus memberikan ruang aman bagi perempuan, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap. Bianca, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Anggi dan Gemma serta pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan di momentum Kongres kedua Garda Pemuda Partai Nasdem yang juga bertepatan dengan HUT ke-15 dari Garda Pemuda Partai Nasdem. Saat ini pemirsa, di mana tema yang diambil dia adalah terkait dengan pemuda mandiri bangsa yang berdaulat. Dan saat ini pemirsa, salah satu topik yang dibahas ini adalah terkait dengan menciptakan ruang aman bagi perempuan. Oleh karena itu, kami sudah bersama dengan kedua narasumber yang saat ini sudah ada. Halo, ada Ratih Singkaru yang merupakan anggota Steering Komite Kongres 2 Garda Pemuda Nasdem, serta Dr. Aminah Ahmad Alidrus yang merupakan seorang psikiater. Halo Dr. Mia dan juga Kak Ratih, apa kabar? Baik, alhamdulillah Kak Bianca. Ya, baik. Alhamdulillah ya Kak ya. Kita ke Kak Ratih terlebih dahulu. Kak Ratih, ini kan di Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem ini yang menarik karena ini kan sudah berjalan selama 2 hari, dan kalau kita lihat juga ada berbagai isu dan juga jawaban begitu yang ini. Nah, ini yang menarik karena salah satu topik yang dibahas adalah terkait dengan isu perempuan begitu, dan untuk menciptakan ruang aman. Kenapa ini menjadi penting begitu Kak? Iya, jadi program ini berangkat dari Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem yang dimana ini merupakan salah satu program aksi yang nanti akan kami luncurkan, yaitu namanya Ruang Aman untuk Perempuan. Kenapa tema ini diangkat? Karena kami menyadari bahwa ternyata banyak di luar sana perempuan-perempuan yang butuh teman cerita, yang butuh teman curhat, tapi ternyata teman curhatnya bukan hanya curhat, sekedar curhat kayak ke teman gitu, bukan, tapi ternyata curhatnya mereka jauh dari lebih daripada itu, yaitu butuh pendampingan tenaga profesional gitu. Dan kita berangkat juga melihat real kenyataan di lapangan, banyak perempuan-perempuan yang mendapatkan peran ganda. Peran ganda seperti apa? Contoh misalkan dalam berkeluarga, si suami dan si istri bersepakat bahwa mereka berdua akan mencari nafkah, ya. Lalu tapi begitu pulang ke rumah, beban domestiknya itu masih banyak diberatkan
ke perempuannya gitu. Jadi bebannya ini jadi ganda, dia di satu sisi harus mencari nafkah, di satu sisi dia harus mengurus rumah tangga, belum lagi kalau misalkan dia harus membesarkan anak. Dan juga kami juga pernah mendapatkan aspirasi bahwa ada nih single mom yang dimana dia sudah bercerai dengan suaminya, lalu dia harus menafkahi si anak sendiri secara mandiri, yang dimana dia mengasuh anak, dia menjadi guru untuk si anaknya di rumah gitu ya, lalu dia di satu sisi juga dia harus mencari nafkah. Nah, beban-beban ini ternyata mempengaruhi kesehatan mental mereka, yang dimana ternyata butuh teman curhat, yang curhat ke teman aja tuh ternyata tidak membantu mereka untuk bisa merilis beban-beban kesehatan ini gitu. Jadi kami berwacana untuk bikin program namanya Ruang Aman untuk Perempuan, yang dimana ruang aman tersebut nanti akan ada pendampingan baik itu psikolog gitu ya, ataupun nantinya psikiater kalau memang psikolog tersebut itu menyarankan agar si klien tersebut butuh pendampingan ataupun intervensi medis ke depannya gitu. Jadi insya Allah program ini akan dilaksanakan secepatnya setelah Kongres Garda ini selesai, karena mungkin pertolongan terdekat bagi para perempuan di luar sana yang sulit bercerita adalah hanya ingin didengar gitu. Tapi kami ingin didengarnya itu adalah langsung kepada tenaga profesional, karena kami juga meyakini mereka tuh ternyata juga butuh solusi. Mereka butuh didengar, tapi alangkah lebih baik kalau ternyata mereka juga butuh solusi daripada masalah-masalah mereka. Jadi sebenarnya seperti itu, Kak Bianca. Baik, Kak Rati. Jadi kalau tadi yang di highlight begitu ya dari apa yang sudah Kak Rati sampaikan, bahwa perempuan itu butuh didengar begitu ya, Kak ya. Oke, sekarang kita ke Dokter Mia nih. Dokter Mia, apakah kebutuhan ini butuh begitu? Apakah memang ruang aman ini menjadi salah satu solusi begitu? Karena kan banyak juga perempuan ini sulit begitu, Dok, untuk bercerita karena ada kekhawatiran atau ada banyak hal yang dipendam. Ini seperti apa itu, Dok? Kalau dari mungkin kalau dari beberapa tahun terakhir ya, terutama sejak COVID kan memang kesadaran mental itu meningkat ya, dan memang sekarang perempuan berbagai usia pun, berbagai status pun lebih aware ya sama kesehatan mentalnya. Namun tidak semua punya akses gitu ya ke sana. Walaupun di Jakarta tidak semua bisa akses ke psikolog atau ke psikiater, sehingga memang bila ada suatu ruang baru, ruang aman yang memang rasanya buat mereka itu bukan sebagai stigma ya, kalau ke rumah sakit, ke klinik kok rasanya gangguan aku berat banget, karena terkadang tanpa ada masalah yang berat pun datang ke psikiater, ke psikolog kan nggak apa-apa, tapi stigmanya besar, sehingga mungkin ruang aman untuk perempuan ini bisa menjadi penjembatan di situ ya, bridging bahwa sebenarnya kondisi ini masih bisa diatasin dulu di awal kalau belum terlalu lama, terlalu jauh, karena biasanya kalau ke psikiater kadang udah terlalu lama, udah parah. Sedangkan kalau ke ruang aman ini mudah diakses, paling nggak untuk venting dulu ya, untuk melepaskan emosi dulu, untuk menyampaikan sesuatu dulu, itu mungkin bisa membantu. Karena perempuan ini kan memang manusia yang banyak perubahan hormon ya. Setelah pubertas itu kan ada perubahan hormon, dan itu terjadi baik sudah menikah ataupun belum, terutama yang sudah hamil, kemudian postpartum, kemudian ASI, habis itu nanti ada masalah abortus dan segala macam, itu kan perubahan hormon juga, dan itu terjadi setiap bulan, sehingga memang ada kebutuhan itu. Nggak jarang pasien saya kalau PMS, mendekati PMS, mens itu udah pasti udah kayak depresi tuh, tapi begitu mens, oh nggak dok, udah nggak apa-apa gitu, sehingga mungkin bisa mencegah kebingungan juga. Yang tadi disampaikan sama Kak Rati juga adalah terkadang yang diperlukan bukan sekedar curhat, karena kalau di psikolog sama psikiater tuh bukan cuma sekedar ngobrol, tadi ada tujuannya. Jadi nggak cuma curhat, sehingga harapannya nanti bisa mengarahkan nih mereka kira-kira bisa fokusnya ke arah mana ya, apakah ini memang regulasi emosi aja, atau memang sekarang fokusnya adalah mengatasi stresnya dulu yang sekarang nih, bisa namanya distress tolerance juga. Jadi nggak harus serta-merta langsung ke obat, bisa seperti itu sih. Jadi bisa seperti kayak bentuk lain dari puskesmas gitu ya, sebenarnya bisa juga sih. Jadi ada pendampingan gitu ya, begitu ya, Dok ya. Nah kalau dari Kak Rati sendiri kan tentu kalau untuk proses penciptaan ruang aman ini, Kak, ini kan pasti ada tantangan. Kira-kira seperti apa ini, Kak? Tantangannya pertama adalah meyakinkan mereka bahwa kalau mereka bercerita, cerita ini tidak akan lari kemana-mana. Artinya kami menjaga kerahasiaan daripada si pasien ataupun klien tersebut nanti gitu loh, yang ingin bercerita kepada psikolog-psikolog itu nanti. Bahkan sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ternyata masalahnya berat nih, terus ternyata mereka butuh LBH gitu misalkan. Itu juga kami sudah mewacanakan, siapa tahu juga nanti ke depannya mereka butuh perlindungan daripada butuh pendampingan advokasi hukum misalkan. Itu juga sebenarnya sudah kami pikirkan. Bahkan sebenarnya lebih jauh lagi, kami sebenarnya ingin
memang betul tadi kan seperti Dokter Mia sampaikan bahwa kami tuh ingin menjadi jembatannya para perempuan ini, kayak ayo dong nih ada nih ruang aman, kalian tidak akan dijudge kok, kalian tidak akan dihakimi kok, kalian clear di sini untuk bercerita apapun itu gitu, karena kerahasiaannya terjamin. Dan kami sih pengennya semua bentuk curhatan daripada orang-orang ini nanti bisa menjadi bentuk sebuah kayak jatuhnya kayak serap aspirasi juga, yang dimana kedepannya siapa tahu kita bisa membuat kebijakan yang akhirnya pro dengan masalah-masalah mereka gitu loh. Sebenarnya goal besarnya adalah ke situ, tapi sebenarnya di satu sisi yang ingin kami sampaikan juga bahwa adalah kami hadir kok, kalian tidak terabaikan, kami mendengar, kami melihat, dan insya Allah semoga ini memang bermanfaat gitu untuk masyarakat banyak gitu. Intinya gitu. Baik, jadi memang ruang aman untuk perempuan ini memberikan wadah begitu untuk mendengarkan bagi para perempuan ya, Kak Ratih. Nah, kalau dari Dokter Mia sendiri ini begitu, Kak, kira-kira karena kan banyak sekali begitu tekanan yang dihadapi oleh perempuan, dari baik itu dari misalnya sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai pekerja begitu. Ini bagaimana begitu, Kak, dari sisi psikolog sendiri untuk mereka bisa mengungkapkan lebih jelas begitu, ataupun saran yang bisa disampaikan khususnya untuk Garda Pemuda yang nantinya ini akan membentuk wadah ini seperti apa itu, Kak? Iya, memang kalau perempuan itu kan sebenarnya laki-laki dan perempuan begitu sudah ada peran kan memang semua sama ya. Cuman memang rasanya mungkin karena budaya juga, rasanya peran di perempuan itu jadi kayak besar. Betul. Misalnya saat dia menikah, dia jadi mantu, berarti kan dia harus beradaptasi nih dengan kayak tuntutan mantu tuh seperti apa sih, tuntutan nanti jadi ibu seperti apa. Sehingga kadang kan mereka khawatir ya untuk cerita, nanti takut salah ini itu dan segala macam. Jadi kalau misalnya tentunya sesuai judul ya, namanya ruang aman, tentu ya tadi sebenarnya kita yang memeriksa itu juga perlu bersifat netral. Kita nggak mau menghakimi bahwa ya ampun masalah gini aja kenapa harus sampai curhat ke tenaga profesional gitu. Jadi nggak ada hal yang seperti itu, karena itu memang sebenarnya juga para terapisnya dilatih yang seperti itu ya. Maksudnya kita nggak boleh ngejudge itu kayak ya dalam hati nggak perlu ditunjukkan, karena kita manusia biasa, tapi kita tunjukkan tuh dengan sikap. Karena kalau cuma dengan omongan tanpa dengan sikap, tentu mereka juga jadi nggak percaya. Jadi yang perlu dilakukan pada saat kita memberikan ruang aman, kita beri kepastiannya aksinya kali ya. Jadi bukan cuma sekedar gak apa datang aja, tapi ternyata waktu datang udah nggak bisa nih, kalau kayak gini kan terlalu misalnya kesiangan atau apa, sehingga kan dia akan merasa ditolak. Dan itu tidak ada bedanya dengan saat dia mau cerita ke teman kayak gue lagi sibuk nih. Bahkan ada pasien saya tuh dibilang kayak gini, kamu cerita ke aku tuh aku terbebani, udah dia nggak mau cerita lagi, makanya dia datang ke psikolog atau ke psikiater. Nah, tidak ada kata-kata yang seperti itu harapannya. Baik. Kalau profesional. Baik, terima sekali Dokter Mia dan juga Kak Ratih. Semoga dengan adanya harapan begitu ya, wacana adanya ruang aman bagi perempuan ini dapat segera terlaksana. Dan itu dia pemirsa perbincangan kami di tengah begitu di momentum Garda Pemuda Nasdem, diharapkan tentu akan segera begitu tercipta ruang aman bagi perempuan. Kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.